Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyajian receivable, prepaid expense, short-term investment, dan cash dalam laporan posisi keuangan. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas receivable, yang kita awali dengan membahas klasifikasi receivable. Receivable menunjukkan klaim untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa dari pelanggan atau pihak lain. Perusahaan harus secara jelas mengenali setiap loss atau kerugian yang diantisipasi karena adanya piutang yang tidak tertagih, jumlah dan sifat dari setiap non-trade receivable, dan setiap piutang yang dijadikan jaminan. Kategori utama piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Untuk piutang yang berasal dari transaksi yang tidak biasa, seperti penjualan properti plant and equipment atau pinjaman yang diberikan ke perusahaan asosiasi atau kepada karyawan, perusahaan harus mengklasifikasikan secara terpisah sebagai piutang jangka panjang kecuali akan diterima dalam 1 tahun ke depan. Sekarang kita membahas ilustrasi penyajian receivable. Misalkan PT ABC pada tanggal 31 Desember 2019 memiliki trade receivable sebesar Rp1.461.000.000 dan estimasi kerugian piutang sebesar Rp51 juta. Di samping itu, perusahaan memiliki pembayaran di muka dan piutang pendapatan sebesar Rp191 juta. Maka perusahaan dapat menyajikan piutang di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. PT ABC menyajikan piutang sebesar Rp1.601.000.000 dan melaporkan dalam catatan atas laporan keuangan trade receivable sebesar Rp1.461.000.000 dikurangi dengan allowance sebesar Rp51 juta sehingga netonya adalah Rp1.410.000.000. Kemudian ditambah dengan pembayaran di muka dan accrued income sebesar Rp191 juta sehingga nilai totalnya adalah Rp1.601.000.000. Jumlah ini sama dengan nilai yang disajikan di laporan posisi keuangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa trade receivable merupakan piutang tanpa bunga yang nilai bukunya mendekati fair value-nya.
Sekarang kita membahas ilustrasi pelaporan prepaid expense. Misalkan PT ABC per 31 Desember 2019 memiliki other current asset yang meliputi prepaid expense Rp29.200.000, tax receivable other than income taxes Rp8.200.000, financial asset yang terdiri dari interest rate derivatives Rp100.000, currency options sebesar Rp22.000, forward contract Rp15.600.000, security deposit Rp66 juta, dan lain-lain sebesar Rp4.300.000 dikurangi dengan allowance sebesar Rp200.000. Perusahaan dapat melaporkan prepaid expense dalam other current asset sebagai berikut. PT ABC melaporkan other current asset sebesar Rp123.222.000 di laporan posisi keuangan. Selanjutnya, disajikan catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan nomor 15 tentang other current asset. Penyajian diawali dengan prepaid expense sebesar Rp29.200.000, diikuti dengan item-item yang lain, sehingga other current asset netonya adalah Rp123.222.000, dan jumlah ini sama dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Sekarang kita membahas short-term investment. Sebagaimana telah kita bahas sebelum ini, perusahaan harus melaporkan trading securities, baik debt atau equity securities, sebagai current asset sebesar fair value-nya. Perusahaan mengklasifikasikan non-trading investment sebagai current atau non-current. Perusahaan harus melaporkan held for collection securities sebesar cost yang diamortisir. Misalkan PT ABC memiliki investasi pada trading securities yang pada tanggal 31 Desember 2019 fair value-nya adalah Rp170 juta. Perusahaan juga memiliki investasi pada surat obligasi yang dilaporkan sebagai held for collection dengan amortized cost sebesar Rp9 juta, maka investasi tersebut akan dilaporkan sebagai berikut. PT ABC melaporkan investment securities sebesar Rp179 juta di laporan posisi keuangan, dan selanjutnya PT ABC menyusun notes nomor 16 tentang current investment. Penyajian diawali dengan trading securities dengan judul Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss sebesar Rp170 juta, diikuti dengan debt securities held for collection sebesar Rp9 juta, sehingga totalnya adalah Rp179 juta. Sekarang kita membicarakan kas dan setara kas. Kas umumnya terdiri dari uang atau alat pembayaran atau currency dan demand deposit, yaitu uang yang tersedia berdasarkan permintaan pada suatu institusi keuangan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan judul kas dan setara kas untuk item-item tersebut. Misalkan PT ABC memiliki kas di perusahaan dan kas di bank serta deposito jangka pendek di bank
yang jumlahnya 244 juta rupiah, maka kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. PT ABC melaporkan kas sebagai bagian dari aset lancar sebesar 244 juta rupiah. Selanjutnya, PT ABC menyusun notes nomor 5 tentang cash dan cash equivalent yang menjelaskan bahwa kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan kas di perusahaan atau cash on hand serta deposito jangka pendek pada bank. Pembatasan kas dan setara kas. Suatu perusahaan harus mengungkapkan setiap pembatasan atau komitmen yang berhubungan dengan ketersediaan kas. Jika suatu perusahaan membatasi kas untuk tujuan selain untuk tujuan kewajiban sekarang, perusahaan mengeluarkan kas tersebut dari kas. Sebagai contoh, PT ABC melakukan investasi pada saham yang terdaftar di bursa sebesar 3.931 juta rupiah. Saham perusahaan yang tidak terdaftar di bursa sebesar 833 juta rupiah. Surat hutang negara sebesar 20 juta rupiah. Surat berharga lainnya sebesar 2.094 juta rupiah. Serta deposito yang penggunaannya dibatasi sebesar 182 juta rupiah. PT ABC melaporkan other investment sebesar totalnya yaitu 7.060 juta rupiah termasuk deposito yang penggunaannya dibatasi sebesar 182 juta rupiah. Selanjutnya, PT ABC menyajikan notes nomor 17 tentang other investment yang menyajikan informasi tentang surat saham terdaftar di bursa, surat saham tak terdaftar di bursa, surat utang negara, surat berharga lainnya, dan deposito yang penggunaannya dibatasi, yaitu sebesar 182 juta rupiah. Sehingga total investment adalah 7.060 juta rupiah yang jumlahnya sama dengan other investment yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Sekian dan terima kasih.